Seharusnya AHY disuruh latihan dulu jadi ketua RT, lalu camat, lalu bupati atau wali kota dan seterusnya. Mengurus partai sendiri saja tidak becus, tapi ngotot mau jadi RI 1. Apa kata dunia? Mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Ini urus Indonesia loh, bukan urus Cikeas. Apa kau paham? Tolong jangan terlalu bebal jadi orang, biar rakyat bisa respect kepada Anda dan juga kepada partai Anda. Tak usah banyak tingkah. Urus dulu ketua umum dan ketua majelis tinggi partaimu itu, sebelum kau sibuk untuk nyinyirin orang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai. Saudara, tampaknya memang banyak sekali yang nyinyir atau bahkan tidak senang dengan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai pejabat gubernur DKI. Salah satunya adalah kelompok PA212 yang belum apa-apa sudah main ancam kepung balai kota jika Heru Budi Hartono berani mengeluarkan kebijakan yang tidak pro dengan rakyat. Kelompok tak berguna ini selalu tidak senang jika pemimpinnya bukan dari kelompok mereka sendiri. Mereka akan selalu bikin ulah jika ada kesempatan, bagai parasit yang akan merugikan inangnya. Heru Budi Hartono diketahui menggerakkan sulur birokrat sebagai langkah awal untuk memuluskan pekerjaannya. Dia mengumpulkan para lurah, wali kota, hingga satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di DKI Jakarta. Bukan cuma itu, dia juga membuka kembali sistem pengaduan untuk warga Jakarta. Selain itu, nyinyiran lainnya datang dari Sekretaris Departemen 4 DPP Partai Demokrat, Hasbil M. Lubis. Dia memberikan pesan kepada Heru Budi Hartono. Dia meminta agar Heru Budi Hartono meneruskan program kerja gubernur sebelumnya, bukan meneruskan pesanan dari orang-orang di balik layar. Menurut Hasbil, Heru Budi Hartono memimpin DKI hanya untuk sementara waktu. Heru Budi Hartono bahkan tidak punya beban kepada warga Jakarta, apalagi janji. Anda cuman penjabat gubernur yang nggak punya beban karena nggak ada janji apapun ke rakyat Jakarta. Jadi, saran saya pribadi, jangan banyak tingkah. Kerja saja yang benar, katanya. Jadi, menurut Demokrat, kalau bisa jangan Heru Budi Hartono yang jadi gubernur, tapi AHY saja kah? Hei Lubis, tolong kau bercermin dulu. Bisa apa sih AHY itu? Belum ada pengalaman sama sekali di dunia politik, tapi sudah kebelet mau jadi presiden. Mau jadi gubernur saja gagal total dengan hasil yang amburadul, tapi paksa diri mau capres. Bisa-bisa makin amburadul negara ini. AHY seharusnya disuruh latihan dulu jadi ketua RT, jadi camat, jadi lurah, jadi bupati, atau wali kota dan seterusnya. Mengurus partai sendiri saja tidak becus, tapi ngotot mau jadi RI 1. Apa kata dunia? Mikir dong pakai otak, jangan pakai dengkul. Ini urus Indonesia, bukan urus Cikeas atau urus Partai Demokrat saja. Apakah kau paham? Tolong jangan terlalu bebal jadi orang, biar rakyat bisa respect kepada Anda dan juga partai Anda. Dan lebih terhormat lagi, kalau ada baiknya Demokrat mendingan diam saja.
Tak usah banyak komentari kerjaan orang lain. Jangan banyak tingkah dengan bikin komentar, tapi sangat tidak jelas. Sekalian juga suruh Andi Arief jaga mulutnya. Jangan berhati licik dengan melempar statement busuk untuk memperkeruh situasi. Tak usah banyak tingkah. Urus dulu ketua umum dan ketua majelis tinggi partaimu itu sebelum sibuk untuk nyinyirin orang lain. Atau apakah orang-orang Demokrat sudah takut kalau bobroknya Anies Baswedan bakalan terbongkar, makanya Heru Budi Hartono disuruh kerja apa adanya? Apakah kalian takut kebijakan dan wacana Anies Baswedan kalah pamor sehingga Heru Budi Hartono didesak tidak usah banyak tingkah? Atau apakah Demokrat masih berharap Anies Rashid Baswedan mau melirik AHY? Ingat ya, Nasdem akan usulkan cawapres Anies dari non-parpol, dan itu pun kalau ada 2 partai politik lagi yang mau koalisi untuk memenuhi syarat PT 20%. Tapi kalau tidak, maka Anies Baswedan adalah capres abal-abal dari Partai Nasdrun alias Nasdem Kadrun. AHY sebentar lagi akan menemui nasib yang sangat mengenaskan. Oleh sebab itu, kader-kader Demokrat cepatan suruh AHY cari muka dan tebar pesona di depan warga. Jual gigi dan janji manis. Bila perlu, undang juga dengan Bapak Prihatin. Kampanyekan Rumah Hantu Hambalang, lokasi syuting film Pengabdi Setan 2, agar elektabilitas AHY bisa dinaikin oleh para hantu dan para tuyul Hambalang, agar Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem makin tertarik. Kalau cara itu belum mempan, silakan ikut tanam padi, ikut aduk semen untuk bangunan, ikut mengecat, ikut gerebek lumpur, ikut membersihkan sampah dan lain sebagainya, agar warga terharu dan mendukung AHY sebagai pemimpin. Maksudnya bisa jadi ketua RT dulu. Jangan Anda GR mau jadi pemimpin atau RI 1. Bila perlu, kunjungi Hambalang agar publik mengingat kembali prestasi spektakuler yang takkan pernah terlupakan itu. Candi Hambalang yang megah dan kokoh berdiri sampai hari ini. Selain itu, yang mulai banyak tingkah juga adalah si Anies Baswedan ini. Demi pencitraan pribadi, kepentingan bersama malah terbengkelai. Demi ambisi kelompok di belakangnya, dibuatlah proyek-proyek yang tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Disuruh kerja, malah memamerkan gagasan dan kata-kata. Disuruh cari solusi, malah adu debat karena tidak mau disalahkan. 5 tahun, kerjaannya cuma gonta-ganti nama dan istilah. Disuruh kerja yang benar, malah kerjakan yang lain. Kerja seenak maunya sendiri. Kerja sering pakai perasaan, lalu menabrak aturan-aturan yang lain. Anies Baswedan saja tidak mau meneruskan yang baik dan bagus dari gubernur sebelumnya. Sebenarnya, Demokrat nggak boleh protes. Sekarang malah merepet seperti orang kehilangan dompet. Demokrat seharusnya sadar diri dan jangan banyak tingkah. Kalau memang bagus, pasti akan dilanjutkan oleh Pak Heru Budi Hartono. Tapi faktanya, gubernur yang kemarin cuma banyak teori dan ngeles. Teori spektakuler, tapi aksennya nihil. Gayanya motivator, tapi malah dipilih jadi gubernur. Jadi pesan saya buat Pak Heru Budi Hartono, tak usah dengerin ocehan-ocehan kader-kader Demokrat yang kadang kala mirip seperti anak kecil itu. Demokrat makin kesini makin kekanak-kanakan. Sudah hampir ambruk, masih saja banyak tingkah. Anies yang bobor kok dibangga-banggakan. Jakarta mau dibuat bagus kembali, malah dinyinyirin. Dasar Anda partai tak berguna, karena kebanyakan kena karma akibat korupsi uang rakyat. Ingat,
Itu uang rakyat, bukan uang warisan nenek moyangmu. Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi, gunakan minyak Prabu, bukti menjadi saksi.